Jakarta, tanggal 3 Desember tahun 2024 menjadi momen sejarah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus berhasil mencatatkan pencapaian signifikan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group. Sebanyak 288 miliar rupiah uang tunai disita dari hasil kejahatan yang menghebohkan masyarakat. Penyitaan ini merupakan hasil lanjutan dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin 14 F2 FD, tanggal 2 Juli tahun 2024 tertanggal tanggal 22 Juli tahun 2024. PT Darmex Plantations telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Tidak hanya itu, 5 perusahaan lainnya yang bernaung di bawah grup tersebut juga dijadikan tersangka, yakni PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma I. Selain itu, PT Aset Pasifik, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate, turut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam TPPU. Operasi perkebunan ilegal. Kelima perusahaan ini diduga kuat menjalankan usaha pengolahan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin resmi. Keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut dialirkan melalui PT Darmex Plantations, lalu disamarkan dalam rekening Yayasan Darmex. Pada tanggal 25 November tahun 2024, uang senilai 288 miliar rupiah hasil pencucian uang berhasil ditemukan dan disita. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana asal berupa korupsi yang merugikan negara secara besar-besaran. Dasar hukum dan tindakan tegas. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penindakan ini mencerminkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Reaksi publik dan langkah selanjutnya. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini beroperasi tanpa memperhatikan aturan hukum. Penyitaan 288 miliar rupiah dianggap sebagai langkah awal dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kejaksaan Agung memastikan penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam skandal besar ini. Pihak kejaksaan juga menyerukan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi proses hukum agar kasus ini dituntaskan hingga ke akarnya. Operasi yaitu PT Aset Pasifik selaku holding properti atau real estate, kemudian terhadap 5 perusahaan perkebunan tersebut di atas secara melawan hukum telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan. Tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian, hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan dan ditempatkan pada PT Darmex Plantations, yaitu holding perkebunan dari 5 perusahaan di atas, yang kemudian oleh PT Darmex Plantations, uang tersebut dialihkan dan disamarkan pada rekening Yayasan Darmex dan rekening milik saudara RI dengan jumlah uang 288 miliar rupiah yang saat ini ada di hadapan kita. Sedangkan yang ada di Yayasan Darmex sudah kita lakukan penyitaan beberapa bulan yang lalu, yang juga sudah kawan-kawan media massa mengikuti waktu konfes tersebut. Terhadap tersangka PT Darmex Plantations disangka melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Demikian perkembangan penanganan perkara PT Darmeg Production yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, barangkali sekedar flashback mengingatkan kita, kalau tidak salah sejak korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka ya oleh penyidik, setidaknya penyidik sudah melakukan 4 kali penyitaan terhadap uang ya. Yang pertama nilainya 450 miliar, kemudian yang kedua 372 miliar, lebih kurang ya. Kemudian yang ketiga 301 miliar, dan yang saat ini 288 miliar. Jadi kalau kita total setidaknya sudah ada 1,4 triliun lebih ya uang yang sudah disita diamankan oleh penyidik pada perkara ini. Dan perlu kami sampaikan kepada media bahwa uang-uang tersebut langsung dititipkan di bank penitipan ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, karena uang ini bukan sedikit ya, dan ini terkait dengan kepentingan negara, maka penyidik sangat taat terhadap prinsip itu. Penyitaan terhadap uang itu langsung dititipkan di bank penitipan. Saya kira itu tambahannya. Baik.